Selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah teman-teman yang di rumah. Ya, tema kita hari ini, apa yang kau lihat? Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Sebelum mulai saya mau coba berdua-berdua, cari pasangan berdua-berdua, lalu lihat temannya, pasangannya, lihat matanya. Jangan, nggak boleh bilang apa-apa, tapi lihat matanya aja. Lihat matanya, lihat, dengerin saya dulu, jangan lakukan dulu ya, dengerin saya dulu. Lihat matanya dan lihat apakah engkau bisa menemukan Tuhan di mata. Ini namanya the eye exercise. The eye exercise. The eye exercise, latihan memandang, melihat dengan mata. Kita seringkali melihat tidak dengan mata. Kita melihat dengan asumsi di pikiran kita. Sehingga kita nggak melihat dengan sungguh-sungguh apa yang ada di depan kita. Dan ini biasa terjadi dalam hubungan yang sudah berjalan lama. Suami istri, kakak adik, gitu ya. Tidak lagi melihat dengan mata, tapi melihat dengan asumsi. Dan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18, Yohanes menceritakan cerita kebangkitan Yesus. Dan dia menceritakan tentang cara melihat sebenarnya. Kalau kita baca di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, ada 3 tokoh. Petrus, murid yang tidak disebut namanya itu Yohanes sendiri, dan Maria Magdalena. Yohanes pasal 20 kita lihat ada 3 ayat yang bicara tentang apa yang dilihat. Di ayat 6, datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 12, tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 6 dan 7, itu Petrus, apa yang Petrus lihat di kubur Yesus. Ayat 8, itu apa yang dilihat oleh Yohanes di kubur Yesus. Ayat 12, itu apa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Kenapa dia melihat berbeda? Karena dia datang kembali. Take a second look. Dia untuk lihat lagi apa yang ada di situ. Teman-teman, hari Jumat Yesus mati di kayu salib. Kita merayakannya, mengenangnya dengan ibadah Jumat Agung. Dan kalau kita merenungkan apa yang dialami oleh murid-murid di hari itu, di waktu itu, kita bisa mengerti bagaimana cara pandang mereka. Tadi saya bilang kan, kita seringkali tidak melihat dengan mata, tapi kita melihat dengan asumsi. Kita melihat dengan membawa perasaan kita sebelumnya, pikiran kita sebelumnya. Dan bagi murid-murid, hari itu adalah hari yang luar biasa. Injil Yohanes mengatakan ketika hari masih gelap. Jadi matahari belum bersinar, hari masih gelap, dan tiba-tiba di rumah Petrus ada yang menggedor. Dikatakan, yang pertama kali ke kubur menurut cerita Yohanes itu Maria Magdalena. Maria Magdalena pergi ke kubur dan dia melihat batu telah diambil dari kubur. Di pikiran Maria, apa yang bisa dia pikirkan? Ada yang mengambil jenazah Yesus. Dan dia lari mendapatkan Simon Petrus. Petrus, teman-teman. Kematian Yesus bagi Petrus itu artinya apa? Petrus pernah bilang kepada Yesus, dia akan mati demi Yesus. Petrus pernah bilang kepada Yesus bahwa dia akan bersama Yesus bahkan sampai kematian. Tapi apa yang terjadi? Dia menyaksikan Yesus. Yesus ini bagi Petrus bukan hanya guru, orang yang sangat dekat. Selama 3 tahun lebih dia hidup bersama dengan Yesus. Petrus menyaksikan Yesus ditangkap. Petrus coba melawan dengan mengunus pedangnya dan Yesus bilang jangan. Yesus bikin mujizat, telinga Malkus ditempel kembali. Dan Petrus lari, Petrus kabur. Dari kejauhan dia melihat bagaimana Yesus ditangkap, Yesus dipermalukan. Bahkan dia melakukan sesuatu yang memalukan ketika Yesus ditangkap. Dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus.
3 kali. Bagi Petrus, dari hari Jumat sampai hari Minggu itu adalah hari-hari yang dia nggak bisa tidur. Teman-teman pernah di kepalanya begitu banyak pikiran, di hatinya begitu banyak perasaan, sampai tutup mata itu hanya akan lihat semua itu kembali. Pernah kayak gitu? Pernah segalau itu? Saya kira nggak ada yang segalau Petrus ketika Yesus mati. Karena itu ketika subuh ada yang gedor-gedor pintu rumahnya, apa yang dia pikirkan? Waduh, jangan-jangan para pemimpin agama datang mencari murid-murid Yesus. Tapi kemudian didengar suara yang familiar. Bukan, itu suara cemprengnya Maria. Maria teriak-teriak histeris, karena Maria histeris. Dia teriak-teriak histeris. Dia ngomong, apa? Batu kuburnya terguling, apa itu? Petrus bangun, lalu kemudian murid-murid yang lain bersama-sama dengan dia, atau orang murid bersama dengan dia, namanya Yohanes, yang menulis Injil ini. Dan berdua mereka lari ke kuburan Yusuf Arimatea, tempat Yesus dibaringkan. Petrus ini umurnya udah gak muda. Dia gak semuda Yohanes setidaknya. Karena itu ditulis di Injil Yohanes itu, Yohanes nyampe duluan. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai ke kubur. Sampai di kubur, dia melihat ke dalam. Lihat kain kapan terletak di tanah, tapi dia nggak masuk. Yohanes tunggu dulu Petrus. Datanglah Simon Petrus. Petrus datang, Petrus masuk dan dia lihat kain kapan terletak di tanah. Kain peluh terletak di tanah juga. Ada di kepala Yesus, agak di samping, udah tergulung rapi. Jadi ada kain yang menutup kepala, ada kain yang menutup badan. Itu sudah terbuka semua. Lalu murid yang lain masuk, Yohanes masuk dan murid dia dikatakan, ia melihatnya dan percaya. Sebelum Yesus mati, Yesus berkali-kali bicara tentang kematian dan kebangkitan. Tapi murid-murid nggak bisa paham. Petrus yang paling nggak bisa paham. Bagi mereka, Yesus itu Mesias yang akan hidup bersama mereka sampai kemerdekaan, kebebasan itu benar-benar mereka dapatkan. Sehingga ketika Yesus mati, semua harapan mereka hancur. Hidup mereka hancur. Teman-teman pernah menaruh harapan pada sesuatu atau seseorang begitu dalam, tapi kemudian orang itu pergi? Atau orang itu mengkhianati? Nah itu Petrus dan murid-murid seperti itu. Tapi yang menarik, Yohanes melihatnya dan Yohanes percaya. Dan Injil Yohanes tidak mengatakan bahwa Petrus percaya. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus dia terletak dengan kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain sudah tergulung. Titik. Apakah Petrus percaya? Gak ditulis, dia percaya. Saya membayangkan hatinya Petrus. Kegalauannya, kegetirannya belum selesai. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan sekarang ada kehebohan. Kehebohan apa? Kubur, Yesus gak ada di kubur. Jenazahnya nggak ada di kubur. Dan Injil tidak mencatat bahwa Petrus percaya ketika dia melihat. Karena saya rasa dia melihat dengan mata kain kapan itu sudah tergeletak. Tapi pikirannya dan perasaannya masih memproses. Pikiran dan perasaannya menutupi apa yang dia lihat. Untuk kemudian dia menyimpulkan Yesus mati. Berbeda dengan Yohanes. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Dia melihat dan percaya. Apa yang dia percaya? Dia percaya firman Yesus sebelumnya, janji Yesus. Teman-teman, kata percaya itu kata kunci dalam kehidupan orang Kristen. Iman
Itu artinya kan percaya. Faith itu adalah level yang lebih tinggi daripada belief atau trust. Ketika kita percaya, kita hanya bisa buktikan kepercayaan kita dengan perbuatan kita. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Yohanes melihatnya dan percaya. Matanya dan hatinya melihat hal yang sama. Ini artinya Yesus mati. Percaya kelihatannya sederhana, tetapi percaya bisa menjadi rumit dan susah. Kenapa? Ketika itu tadi, apa yang kita lihat dan apa yang kita taruh di hati bertentangan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada janji Tuhan, dan kita mau taruh di hati kita, tapi mata kita melihatnya berbeda. Kita melihat tagihan belum terbayar. Kita melihat kondisi kesehatan kurang baik. Kita melihat penjualan bulan ini menurun. Kita melihat proposal-proposal ditolak. Ketika apa yang kita percaya dan apa yang kita lihat itu bertentangan, maka kita menjadi susah. Teman-teman yang dikasihi itu, ketika Yohanes melihat, dia percaya. Ada cerita yang lebih menarik di Yohanes 20 ini. Maria Magdalena. Teman-teman kenal Maria Magdalena? Maria Magdalena ini salah satu perempuan yang mengikuti Yesus. Dan dia punya latar belakang yang tidak baik. Dia dirasuki oleh roh jahat begitu banyak. Dan Yesus datang dalam hidupnya dan membebaskan dia. Di antara begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, ada begitu banyak orang yang kontroversial. Dan salah satu yang paling kontroversial adalah Maria. Apalagi ketika dia menumpahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Salah satu peristiwa paling kontroversial yang ada di Injil. Dan Maria Magdalena ini, teman-teman, dia menaruh harapan hidupnya pada Yesus. Sebelum Yesus datang dalam hidupnya, nggak ada yang menganggap dia sebagai manusia normal, manusia wajar. Tapi ketika Yesus datang dalam hidupnya, Yesus beri hidup baru kepada dia. Karena itu bagi Maria, kematian Yesus adalah kematian diri. Bagi Maria, kematian Yesus adalah akhir dari semua harapan yang dia bisa punya. Karena itu setelah Petrus dan Yohanes pulang, Maria nggak bisa pulang. Dia berkeliling di sekitar kubur. Dan dia lihat lagi, dia tengok lagi ke dalam kubur itu. Dan dia melihat ada dua malaikat di dalam kubur. Kenapa Maria yang lihat? Karena Maria nggak buru-buru pulang. Maria perlu untuk tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi hari itu. Kalau dibilang soal lebih cepat percaya, Yohanes lebih cepat percaya. Maria belum yakin. Tapi yang luar biasa dari Maria, dia mencari tahu, dia mau yakin, atau dia tunggu, dan dia lihat lagi. Dan satu hal yang luar biasa dari Tuhan kita, teman-teman, yang saya sering bilang adalah, Tuhan tidak menghakimi orang yang ragu-ragu. Kalau orang yang ragu-ragu itu terus mencari. Karena itu, kalau ketemu orang yang sedang mencari, jangan hakimi dia. Diberi waktu untuk dia terus mencari. Orang tua juga kalau didik anak soal iman, jangan dikte iman.
tapi biar dia cari. Beri ruang untuk anak-anak mencari. Karena siapa yang mencari akan menemukan. Siapa yang mengetuk pintu akan dibuka. Tapi kalau orang yang udah didikte, dia belum menemukan, tapi dia hanya bilang, oke, aku udah ketemu. Padahal dia belum menemukan, karena dia nggak pernah mencari. Nah, karena itu, kita lihat, Maria Magdalena mencari dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bukan yang menghakimi dia, tapi Tuhan beri privilege luar biasa. 2 orang malaikat di situ. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca di Yohanes 20 selanjutnya, di luar kubur itu ada seseorang yang memanggil dia. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Yohanes 20 ayat 15. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dia bilang, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan padaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria mencari. Maria ingin bertemu. Lalu apa yang dia dapatkan? Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dia nggak mengenali orang yang bertanya kepada dia. Dan Yesus memberi dirinya. Maria. Yesus panggil, Maria. Kata-kata Yesus itu cukup bagi Maria. Guru. Teman-teman, Tuhan itu baik. Seberapa baikkah Tuhan bagi kita? Sedemikian baiknya sehingga Dia menemui kita dengan cara yang unik sesuai apa yang kita butuhkan. Karena itu, kalau matamu tidak bisa melihat Tuhan baik, jangan berhenti mencari. Ketika hidup membawa begitu banyak pergumulan, persoalan, kepahitan, kegetiran yang membuat engkau tidak bisa melihat Tuhan yang baik. Jangan berhenti. Jangan berhenti memanggil Dia. Karena Dia baik. Pesan Injil Yohanes bagi kita hari ini, di hari Paskah. Jangan cari jenazah Yesus. Jangan belenggu hatimu dengan apa yang bisa dipahami oleh logika. Maria Magdalena mencari jenazah Yesus. Petrus begitu sakit mengingat Yesus mati. Logika murid-murid dan Maria Magdalena dibelenggu oleh pikiran bahwa dia sudah mati. Kalau mati berarti ada jenazah. Dan hari Sabat sudah lewat, mereka sekarang bisa mendekati jenazah. Nah, orang Yahudi nggak boleh dekat-dekat jenazah di hari Sabat, itu akan menajiskan mereka. Hari Sabat sudah lewat, mereka mau memberi penghormatan terakhir pada jenazah Yesus. Mereka begitu mengasihi Yesus, tapi mereka dibelenggu oleh pikiran, udah mati, udah selesai. Tapi Yesus tidak mati. Dia bangun. Karena itu jangan cari jenazah. Cari Yesus. Mencari jenazah Yesus konkretnya kayak gimana hari ini? Kita banyak dengar cerita tentang mukjizat. Kita banyak dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Itu bagus, kesaksian-kesaksian. Kalau khotbah banyak kesaksiannya, orang suka. Sehingga banyak orang menjual kesaksian. Saya pernah ketemu orang yang bersaksi tapi kesaksiannya malah bohong. Isapan jempol. Kesaksian-kesaksian itu luar biasa. Tapi saya kasih tahu, iman Kristen bukan iman
katanya, konon. Bukan. Iman Kristen adalah iman mengalami Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Sejarah itu bagus, tapi iman Kristen, karena Yesus bangkit, iman Kristen adalah iman yang kita rasakan dan alami hari ini dan setiap hari. Karena itu, bersaksi itu bagus. Tapi kalau kesaksianmu gak pernah berubah daripada cerita 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ada masalah dengan kehidupan iman. Kenapa? Karena kehidupan iman Kristen adalah kehidupan iman di mana setiap hari kita mempunyai sesuatu untuk disaksikan. Karena setiap hari kita mengalami Yesus. Setiap hari kita bertemu Tuhan. Kapan engkau pernah bertemu Tuhan? Ketika encountermu, pertemuanmu secara dahsyat dan ajaib ketemu Tuhan. Saya punya banyak cerita masa lalu yang wow seperti itu. Tapi saya gak banyak cerita tentang itu. Saya lebih suka cerita hari ini. Apa yang saya lihat ketika ketemu Yohan, saya ketemu Tuhan. Makanya tadi saya bilang, coba lihat temanmu, lihat mata. Apakah kau bisa bertemu Tuhan di sini? Pernah nyanyi lagu yang jadul sekali. What if God was one of us? What if God was one of us? Just a stranger on a bus, trying to get home. Bagaimana jika Tuhan ada di tengah kita? Pengen naik bis, tapi di Jogja nggak ada bis lagi. Apakah engkau akan memberikan dia tumpangan? Yesus hidup hari ini, teman-teman. Dan dia bisa ditemukan setiap hari kalau hati kita, pikiran kita bertuju kepada iman Kristen. Itu adalah iman bahwa Tuhan hidup. Karena dia hidup, maka saya bisa bertemu dia setiap hari. Kesaksian kita adalah kesaksian setiap hari. Sehari-hari. Saya bertemu Tuhan ketika saya nggak punya uang. Dan ada orang yang taruhan ikan asinnya dengan saya. Wow, Tuhan datang kepada saya. Pernah baca cerita pendeknya Leo Tolstoy? Di mana ada kasih, di situ Tuhan ada. Seorang penjahit pengen ketemu Tuhan. Dia berdoa, Tuhan aku mau ketemu Tuhan besok. Dan Tuhan bilang, ya aku akan datang menemui. Besoknya, gak ada peristiwa ajaib. Dia ketemu orang-orang biasa. Lewat di depan toko. Sampai hari itu berlalu gak ada yang ajaib. Tapi malam hari Tuhan datang lagi. Aku ketemu kamu. Aku telah bertemu dengan kamu beberapa kali. Dan setiap orang yang lewat tokonya, dia lakukan sesuatu untuk menolong mereka. Dan Leo Tolstoy menulis, where love is, God is. Di mana ada cinta, di mana ada kasih, di situ Tuhan. Nah, Tuhan hidup hari ini, teman-teman. Kita bisa merasakan cinta hari ini. Nah, Tuhan hidup hari ini, teman-teman. Kita bisa membagikan cintanya. Dan biarlah itu jadi kesaksian hidup kita hari ini. Pandemi, teman-teman, membuat banyak orang susah. Kita lihat ke belakang, kita lihat kelemahan, kita lihat kegagalan, kita lihat kejatuhan. Tapi Paskah mengatakan kepada kita, Yesus bangkit. Itu kegagalan, kelemahan, kejatuhan adalah bagian untuk kita bertemu Tuhan. Teman-teman tahu Petrus bagaimana kemudian yang terjadi padanya? Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi kita akan bahas. Petrus ditemui oleh Yesus dengan cara yang hanya Petrus yang mau. Mereka pergi menjalaikan. Kalau baca selanjutnya di Injil Yohanes, Petrus mengajak murid-murid yang lain pergi menjalaikan. Udah ketemu Tuhan, udah bangkit. Tapi dia masih belum bisa move on dari kegalauannya dan rasa bersalah.
Ketika mereka lagi menjala ikan, mereka nggak ketemu ikan sepanjang malam. Lalu ada seseorang berseru di pinggir danau, coba lempar ke sebelah sana. Mereka melakukan dan ketemu ikan. Banyak sekali. Lalu Yohanes bilang, itu Tuhan. Kalau teman-teman bisa baca, ketika Petrus tahu itu Tuhan, nelayan menjala ikan itu buka baju, nggak pakai baju. Ketika Petrus tahu itu Tuhan, dia pakai baju, baru dia terjun ke dalam danau. Lucu ya, orang mau terjun ke danau buka baju, Petrus pakai baju dulu, baru dia terjun ke dalam danau. Karena Tuhan ada di pinggirnya. Kenapa begitu? Karena Petrus ingat, hari ketika Yesus memanggil dia menjadi muridnya, hari itu mereka menjala ikan sepanjang malam gak dapat ikan. Yesus bilang, buang ke sini. Mereka bilang, udah sepanjang malam loh, buang ke sini. Mereka buang jala ke situ dan banyak ikan. Lalu Yesus bilang, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan kepada Petrus yang gak percaya itu, Yesus reconstruct cerita, mengulangi adegan yang sama, supaya Petrus tahu, di mata Tuhan, hati Tuhan kepada Petrus gak pernah berubah. Dan karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan bertanya kepada Petrus 3 kali. Do you love me? Apakah engkau mengasihi? Seolah-olah Tuhan undo, seperti di komputer, Ctrl Z, undo. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan, Tuhan izinkan Petrus 3 kali bilang, aku mengasihi. Teman-teman, seperti apapun hidupmu sampai hari ini, seperti apapun kata dunia tentang dirimu sampai hari ini, Tuhan sudah bangkit. Temukan Tuhan yang sudah bangkit itu hari ini. Temui dia hari ini. Biar hari ini kita semua lepas dari semua belenggu yang semua ikatan yang mengikat hati dan pikiran kita. Seolah-olah kita sudah mati. Seolah kita nggak punya harapan lagi. Gara-gara pandemi banyak bisnis jadi susah. Banyak orang jadi susah. Ekonomi Indonesia sedang resesi, teman-teman. Karena nggak tumbuh. Kita nggak tahu sampai kapan, sampai berapa lama. Yang paling terpukul salah satunya adalah gereja. Karena kita nggak bisa kumpul jemaat. Kita mau bikin ibadah offline pun jemaat nggak berani datang. Karena salah satu sumber penyebar COVID itu rupanya gereja. Oke, kita jalankan protokol kesehatan. Harus itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tapi teman-teman tahu, Yesus hidup hari ini. Di tengah pandemi pun, Yesus hidup. Karena kalau isi dompetmu berkurang hari ini, itu bukan berarti sudah tamat cerita hidup. Kalau hari-hari ini keadaan lebih susah, itu bukan berarti sudah selesai hidupnya. Ada lagu kan, it ain't over till it's over. Belum selesai kalau tamat. Kalau belum tamat, belum selesai. Dan saya sering bilang, hidup kita ini teman-teman, selalu pasti happy ending. God is writing our story and our story always ends happily. Tuhan menulis cerita hidup kita dan cerita hidup kita pasti endingnya happy. Karena itu, kalau belum happy, belum ending. Lalu gitu. Dan kita harus tanya pada diri kita hari ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan sebagai orang-orang yang percaya Tuhan bangkit. Kalau Tuhan bangkit, itu artinya ada harapan. Kalau Tuhan bangkit, itu artinya cintanya tidak berubah. Setiap kita yang percaya Tuhan bangkit, yang percaya cintanya tidak berubah, kita harus bertanya, jadi apa yang harus aku lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pergi kepada dunia yang dalam kegelapan, pergi kepada mereka yang kehilangan harapan, pergi kepada mereka yang mau mati, dan bilang, ada harapan. Bagikan cinta Tuhan yang bangkit itu.
Itu pekerjaan bagi orang percaya di masa pandemi ini lebih berat. Pekerjaan bagi orang percaya lebih banyak. Kalau kita mau buka hati, buka mata dan lihat, dia sudah bangkit. Itu saya menantang teman-teman. Hari ini, tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Aku mau melakukan. Kenapa? He is risen. Why do you seek the living among the dead? Kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit. Mari kita bawa berita kebangkitan kepada dunia. Mari kita bawa cintanya yang tidak berubah itu kepada dunia. Mari kita bawa pengharapan yang tidak pernah pudar itu kepada dunia. Dan biarlah terang itu bersinar melalui hidup kita. Cinta itu dibagikan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami tahu sekarang bahwa tidak ada ketakutan yang bisa membelenggukan. Kami tahu sekarang tidak ada lagi kelemahan yang bisa menghentikan kami. Kami mau bekerja, melakukan pekerjaan baik yang Engkau persiapkan untuk kami lakukan. Kami mau bagikan kasih-Mu kepada dunia dalam kegelapan. Kami mau bagikan pengharapan kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Tolonglah kami, Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang begitu besar untuk kebangkitan. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin.